Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lutfi Burhani. Saya asli dari Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Di Utruja saya tahun ini diamanai sebagai ketua divisi logistik, dan tahun ini saya menginjak tahun ke-6 di Utruja. Untuk alur masak di Utruja, biasanya untuk sarapan pagi itu kita masak pukul 3 pagi selesai subuh, dan harus siap dibagikan santri paling lambat pukul setengah 7. Itu satu kali masak pagi itu untuk 2 kali makan pagi dan makan siang. Kemudian untuk makan malam mulai masak antara jam setengah 2 atau jam 2 sampai jam 4 untuk makan setelah maghrib. Untuk sayurnya sendiri, saya biasanya belanja tinggal pesan lewat pesan instan karena sudah memiliki langganan di pasar. Jadi misal untuk sayur pagi, kita mau masak pagi, kalau dia bersifat daun-daun, maka saya malam sebelum masak saya sudah harus belanja untuk dipiketin oleh santri dan disiapkan sayur-sayurannya sudah dalam kondisi siap masak besok paginya. Kemudian kalau untuk makan malam, saya belanja pagi hari untuk dipiketi siang ba'da zuhur, dan kemudian setelah itu dimasak untuk makan malam. Pada umumnya kalau di markas kita sayur semuanya full beli sendiri, namun ada beberapa hari, biasanya hari-hari puasa Senin atau Kamis itu ada donatur, biasanya berupa ikan lele atau telur, ada juga kadang haplah. Tapi kalau untuk secara umum kita di markas itu bahan-bahan beli sendiri. Biasanya kalau kita rihlah banyak donatur yang menyisihkan hartanya untuk memberi kita sayur-sayuran segar dan kebutuhan lainnya selama kita rihlah di luar. Untuk standar makanan di Utruja, yang paling utama itu tidak boleh micin, tidak boleh terlalu pedas, dan dipastikan sayurnya segar. Kemudian ada beberapa SOP lain, yaitu ada SOP piket, ada SOP cara mengolah. Di antaranya kita kalau mau memasak ayam biasanya harus direndam dengan cairan probiotik terlebih dahulu minimal 30 menit sebelum nanti dimasak untuk disajikan kepada anak-anak. Selanjutnya ada beberapa makanan yang statusnya juga dia dilarang tapi pada saat tertentu dia dibolehkan, yaitu biasanya makanan pedas tapi dia buatan rumah sendiri, dibuat oleh orang tua sendiri atau keluarga, yang tentunya insya Allah sudah standar dengan ketentuan Utruja. Biasanya seperti itu. Kalau menu makanan di Utruja sendiri kita memang sudah ada jadwalnya karena itu masuk dalam kurikulum. Untuk saat ini ada 40 lebih ya, sekitar 56 menu yang harus kami masak dalam divisi logistik. Kemudian menu itu selalu berurutan dari awal sampai ke terakhir nomor 56, kemudian nanti mutar lagi ke menu nomor pertama lagi. Umumnya kalau pagi siang itu kita biasa masak yang berkuah seperti bening, terus sop, terus ada sayur asem dan beberapa menu lainnya. Kemudian kalau sore pada umumnya kita masak yang tumis-tumisan. Kalau menu khusus ada di Utruja termasuk kurikulum, yaitu menu sederhana di mana santri hanya diberikan makanan sederhana atau simple, yaitu diantaranya biasanya hanya telur rebus, labu siam rebus, kemudian kadang jagung rebus, tahu rebus, atau hanya tempe rebus. Ini untuk
memberikan pendidikan bahwa tidak selamanya kita harus makan yang enak-enak. Kita juga perlu santri juga perlu diedukasi bagaimana rasanya makan dengan makanan yang seadanya, yang sederhana. Sebagai perwakilan divisi logistik, tentunya kami berharap bahwa gedung Utruja segera terbangun, terutama untuk dapur, karena menurut kami dapur itu bagian penting dari Utruja, salah satu bagian penting dari Utruja, karena dari situlah kita memasak, menyediakan makan, di mana makanan-makanan tersebut akan menjadi energi bagi santri untuk menghafal. Dan tentunya kurang lebihnya, sedikit banyaknya apa yang kita masak dari dapur, tentu kita berharap akan menjadi penambah energi dan semangat santri-santri dalam menghafalkan Al-Quran untuk hari-harinya. Dan untuk para donatur, tentu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, di mana telah membantu Utruja mulai dari awal berdiri di Jakarta dan hingga sekarang berdiri di Tanah Ciseeng ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan perwakilan dari divisi logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.